Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 742, Cangkang Naga. Begitu Dijun melangkah masuk ke dalam awan gelap, gumpalan awan itu langsung bergulung semakin ganas. Ki Iblis melonjak tajam, memaksa awan hitam mengembang dan menyebar ke segala arah. Langit dan bumi seolah tertelan di dalamnya, sementara kekuatan aneh itu terus melahap seluruh ruang. Di kejauhan, keturunan Dewa Darah yang terluka parah akibat telapak tangan tadi terhuyung. Dengan wajah pucat karena ketakutan, dia mengeluarkan berbagai pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya satu demi satu, seperti menelan kacang. Serangan biasa dari pria itu saja sudah hampir merenggut nyawanya. Jika dia tidak segera membakar sebagian besar esensi darahnya, dia pasti sudah mati di tempat. Memikirkan hal itu, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Apa yang harus kulakukan? Gumamnya dengan wajah putus asa. Iblis darah masih berada di dalam awan gelap. Jika aku pergi sekarang, aku tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Namun, jika aku masuk dan bertemu orang itu lagi, aku pasti tidak akan selamat. Lalu apa yang harus kulakukan? Keturunan Dewa Darah terjebak dalam dilema. Dia terus menjambak rambutnya, hampir kehilangan akal. Tiba-tiba, tangannya berhenti. Awan gelap di kejauhan menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap keterkejutan, tubuhnya langsung tertelan tanpa sempat bereaksi. Tak lama kemudian, bukan hanya keturunan Dewa Darah. Suyu, para ahli Yuanxi, serta sejumlah besar prajurit yang dipanggil ke tempat itu pun ikut tersapu masuk ke dalam awan gelap. Seluruh tanah pemakaman diselimuti kekuatan aneh, dan dunia seketika berubah gelap serta kabur. Ini adalah Wu Fu. Yun Xiao menarik napas dingin. Begitu memasuki awan hitam, pemandangan tragis langsung menyambutnya. Mayat dan sisa-sisa tubuh berserakan di mana-mana. Tanah diwarnai merah oleh darah kering, seakan menceritakan kisah pertempuran yang sangat mengerikan. Glek. Yun Xiao menelan ludah, menjilat bibirnya yang kering, lalu bergumam pelan, jangan-jangan tempat ini memang medan perang sejak zaman dulu? Dia menatap sekeliling. Medannya memang menyerupai tanah pemakaman, tetapi di sini terdapat kehancuran yang jauh lebih parah dan luas. Ya, kemungkinan itu sangat besar, jawab naga iblis. Segel ke-6 telah rusak. Fenomena medan perang ini muncul saat segel itu terbuka. Sangat mungkin segel ke-7 berada di dalam fenomena ini. Merasakan energi iblis yang memenuhi udara, wajah Yun Xiao tampak semakin serius. Kita dalam masalah besar. Dengan energi iblis sekuat ini, jika seorang prajurit tanah pemakaman masuk ke sini, kemungkinan besar dia akan langsung berubah menjadi iblis. Itu bukan satu-satunya masalah, lanjut naga iblis. Dijia juga telah masuk. Dia pasti akan mencoba membuka segelnya. Dengan ki iblis sekuat ini, dia seperti ikan di dalam air. Jika kamu bertemu dengannya, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Ekspresi Yun Xiao mengeras. Kita cari lokasi segelnya terlebih dahulu. Dengan Suyu berada di sini, sebagian besar ahli Yuanxi juga pasti sudah masuk. Orang-orang itu bukan sekadar pajangan. Setelah mengambil keputusan, Yun Xiao segera bergerak menuju bagian terdalam dari fenomena tersebut, mulai menyelidiki area di sekitarnya. Saat itu, dia menyadari bahwa bentuk medan dan pegunungan tanah pemakaman sekarang adalah hasil dari pertempuran besar di masa lalu. Gunung-gunung runtuh berubah menjadi gundukan tanah, sementara bumi yang terbelah membentuk aliran-aliran menyerupai sungai. Tiba-tiba, tubuh Yun Xiao berhenti di udara. Ekspresinya berubah sedikit saat dia bergumam, ini merepotkan. Naga iblis seolah merasakan sesuatu dan mendengus. Siapa yang menyuruhmu terlalu sombong? Kamu membiarkan ki iblis Dijia masuk ke dalam tubuhmu. Meski kamu bisa mengendalikannya, sangat sulit untuk membersihkannya sepenuhnya. Cepat atau lambat, itu akan menjadi bahaya tersembunyi. Tanpa berkata apapun, Yun Xiao turun dan mendarat di tanah yang hancur. Dia duduk bersila, memasang formasi di sekelilingnya untuk menahan invasi aura iblis dari luar, lalu kesadarannya masuk ke dalam tablet alam dewa. Dia mengangkat jarinya ke udara. Sebuah baju zirah rusak muncul di hadapannya, tampak seperti besi tua. Itu adalah pelindung langit iblis yang telah dibelah oleh Yui Jian di kota Songyue setelah kehilangan seluruh aura iblisnya. Ki iblis ini tidak sepenuhnya tidak berguna, gumam Yun Xiao.
Ayo mulai. Dengan suara serius, dia mengaktifkan tubuh Dewa Bulan Terang. Perlahan, energi iblis yang bersembunyi di dalam tubuhnya dipaksa keluar melalui pori-pori kulit. Selama ini, ki iblis itu berada dalam kondisi tertekan dan tidak aktif. Yun Xiao tidak terlalu memedulikannya karena bisa menekannya kapan saja. Namun, di dalam awan iblis ini, di bawah pengaruh aura luar, ki iblis itu mulai bergerak. Saat ki iblis yang samar itu akhirnya dikeluarkan, energi tersebut perlahan mengembun di udara dan berubah menjadi sebuah wajah mengerikan, berusaha melarikan diri. Hah! Yun Xiao mendengus pelan. Dengan santai, dia meraih iblis di telapak tangannya lalu melemparkannya ke dalam armor langit iblis. Setelah itu, dia memanggil api surgawi dan mulai memurnikannya di udara. Bahkan seorang alkemis agung tingkat 9 pun tidak mungkin memperbaiki artefak mistik tingkat 9 sesuka hati. Namun, ini adalah dunia Yun Xiao di dalam prasasti. Di sini, dia bisa mengendalikan seluruh aturan, sehingga proses perbaikan tidak membutuhkan banyak usaha. Armor langit iblis ini adalah barang langka, kata naga iblis. Di dalam aura iblis seperti ini, ia mungkin bisa menampilkan efek yang luar biasa. Ekspresi menyakitkan terus muncul dari iblis di dalam armor. Yun Xiao membakarnya tanpa belas kasihan dan dengan cepat menyempurnakannya. Setelah itu, dia melemparkan beberapa segel mantra ke dalam armor dan perlahan-lahan memperbaikinya. Di suatu tempat di dalam awan iblis, Dijia tiba-tiba mengerutkan kening. Tatapannya menjadi dingin saat dia berkata, dia benar-benar memutus hubunganku dengan jejak ki iblis itu. Anak itu memang licik. HMPH, biarkan saja dia bersikap sombong untuk sementara. Tunggu sampai aku mendapatkan celah terpisah ini. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Tidak bagus. Orang itu benar-benar datang juga. Bagaimana dia bisa secepat ini? Dia langsung merasakan kehadiran Dijun. Wajahnya menjadi sangat suram. Tangannya mengepal erat dan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Huoyin juga merasakan gejolak emosinya dan bertanya dengan cemas, "Guru, ada apa?" Dijia menarik napas dalam, menenangkan diri, lalu berkata dengan suara rendah, "Masalah besar akan datang. Dia jauh lebih kuat dariku. Aku tidak boleh membiarkan dia mendapatkan klon ini. Jika itu terjadi, aku akan berada dalam bahaya besar. Kita harus bergerak cepat." Tatapannya dipenuhi kegelisahan. Tanpa lagi memedulikan keberadaan Yun Xiao, Dijia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah lokasi yang bisa dia rasakan. Di kejauhan, sebuah pemandangan perlahan muncul. Rangkaian pegunungan yang membentang di tanah ternyata membentuk sosok seekor naga raksasa, seolah-olah naga sejati sedang berhibernasi dan tertidur di bumi. Tubuh Dijia bergetar. Wajahnya menjadi serius saat menatap bentuk naga itu. Hanya dari siluetnya saja, sudah terpancar kekuatan naga tertinggi yang menekan langit dan bumi, menciptakan suasana berat dan menyesakkan. Ki iblis di sekelilingnya pun menjadi semakin tipis, seakan-akan takut pada kekuatan naga tersebut. Kolam transformasi naga. Kolam transformasi naga Suani, gumam Dijia dengan terkejut. Pegunungan ini benar-benar melahirkan naga sejati. Tidak heran tempat ini disebut kolam transformasi naga di masa lalu. Medan ini adalah cangkang yang ditinggalkan oleh naga sejati setelah ia pergi. Huoyin juga merasakan tekanan luar biasa di dadanya. Dengan wajah ngeri, dia berkata, "Cangkang saja sudah sekuat ini?" Wajah Dijia semakin serius. Untuk bisa melahirkan naga sejati, tubuh ini jelas tidak sederhana. Jika dugaanku benar, segel terakhir ini memang luar biasa. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan penindasan artefak Saint, kekuatannya tetap sangat menakutkan. Dia benar-benar menggunakan seluruh cangkang naga untuk menjaga segel terakhir. Matanya berubah menjadi hitam pekat, seolah ingin menembus lapisan ruang. Dia menatap cangkang naga itu cukup lama, tetapi akhirnya gagal. Wajahnya pun menjadi semakin suram. Jika aku menggunakan cara kasar untuk menghancurkan cangkang naga ini, belum tentu aku bisa melakukannya. Bahkan jika berhasil, aku justru bisa menyerahkannya pada dia, gumamnya. Bagaimana jika aku menunggu dia yang memecahkannya? Tapi, Dijia kembali ragu. Jika kita menunggu sampai dia datang dan membuka segelnya, aku khawatir kita akan berada dalam posisi yang dirugikan saat memperebutkan avatar di bawah sana. Ki hitam di wajahnya terus berputar, menandakan konflik batin yang hebat. Dia belum bisa mengambil keputusan. "Tuan, selain kita, ada juga banyak pejuang manusia di wilayah ini," ujar Huoyin tiba-tiba. "Jika Tuan harus menghadapi musuh yang sangat kuat dan merasa tidak yakin,
mungkin para kultivator manusia itu bisa dimanfaatkan. Alis Dijia berkerut, lalu dia mengangguk pelan. Itu ide yang bagus. Memang ada beberapa master di kolam transformasi naga. Meski mereka tidak bisa menghentikannya, setidaknya mereka bisa menimbulkan cukup banyak masalah. Untuk saat ini, kita hanya bisa bertindak sesuai situasi. Tanpa ragu lagi, Dijia berubah menjadi cahaya hitam dan masuk ke dalam cangkang naga. Pegunungan cangkang naga membentang sangat luas. Menentukan lokasi pasti dari klon tersebut jelas bukan perkara mudah. Dia mendekati kepala naga itu. Di mulut naga yang terbuka lebar, tampak sebuah lubang hitam tak berdasar yang memancarkan ki iblis yang sangat kuat. Dijia menarik napas dalam-dalam. Seketika, dia merasa segar. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia segera masuk ke dalamnya dan mulai mencari sumber ki iblis tersebut. Awan iblis yang bergulung menutupi seluruh Boneyard. Sejumlah besar kultivator masuk satu persatu, masing-masing diliputi keterkejutan. Wajah Suyu berubah. Sekilas saja, tempat ini jelas bukan tanah para dewa. Pada saat itu juga, dia sepenuhnya mempercayai kata-kata Yun Xiao. Ya dewa, Anda terluka? Dia menoleh ke arah Dewa Darah yang sedang menyembuhkan diri tidak jauh dari sana, lalu segera terbang mendekat. Siapa yang melukai Anda? Kemana anak yang Anda kejar tadi? Dewa Darah perlahan membuka matanya dan tersenyum pahit. Tuan Sucu, anak itu sudah melarikan diri. Saya tidak tahu siapa orang yang melukai saya, tapi dia mampu melukai saya hanya dengan satu gerakan. Kekuatannya benar-benar melampaui imajinasi. Terlebih lagi, orang itu mengembangkan teknik iblis. Saya telah diserang oleh ki iblis, dan dengan lingkungan seperti ini, saya semakin sulit bertahan. Ekspresi Suyu langsung berubah drastis. Mengalahkanmu dengan satu gerakan? Dan itu teknik iblis? Serunya dengan kaget. Dia tiba-tiba teringat kata-kata Yun Xiao tentang iblis besar yang telah muncul. Sekarang, semuanya terdengar masuk akal. Dewa Darah adalah Marshal Saffron Bintang 6. Untuk melukainya dengan serius dalam satu serangan, lawannya setidaknya harus berada di tingkat Marshal Saffron Bintang 7. Aku ingin tahu bagaimana keadaan para penguasa di lautan pembentukan jiwa. Suyu tampak sangat cemas saat melihat para kultivator yang telah terseret ke dalam fenomena tersebut. Dia tiba-tiba berteriak keras, semuanya, dengan menenangkan jiwa dan menyingkirkan pikiran yang mengganggu, kalian masih bisa menahan serangan ki iblis. Mereka yang berada di bawah tingkat Marshal Supreme harus tinggal dan bermeditasi. Jangan biarkan ki iblis memasuki tubuh kalian. Semua ahli di atas tingkat Marshal Supreme, ikuti aku. Dalam lingkungan seperti ini, mereka yang berada di bawah tingkat Marshal Supreme tidak dapat diandalkan. Namun, selama mereka tidak membiarkan ki iblis masuk ke tubuh dan tidak jatuh ke jalan iblis, mereka tetap bisa sangat membantu. Dalam sekejap, Suyu memimpin puluhan ahli dan terbang ke udara, bergerak maju. Kata-kata Yun Xiao terus terngiang di benaknya. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, seluruh benua bisa ikut terseret ke dalam bencana ini. Memikirkan hal itu, tekad kuat terpancar di matanya. Bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya, dia tetap harus menyegel iblis itu kembali. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.